Dan memang kota yang baik itu adalah kota yang mempunyai pemikiran ke depan. Ya, artinya upaya-upaya revitalisasi jembatan ini juga mengedepankan bagaimana konsep kota, bagaimana konsep dalam membentuk sebuah jaringan di kota ini adalah untuk berpikir masa depan. Tapi bagaimana tata kelolanya itu bisa melihat ke depan, apa rencana ke depan dan sebagainya itu lebih baik katanya. Wah, luar biasa. Tuh, tepuk tangan dong. Nih. Nah, kalau untuk tips aman berkendara ala Pak Gali ini apa nih, Pak? Kalau tips aman sekali berkendara adalah kita tidak berkendara. Tunggu. Aman berkendara tidak berkendara, maksudnya ngangkot aja gitu. Portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini. Inilah Bogor Daily, bogordaily.net, Bogor Daily, the way of solution. Kota Bogor selain dikenal sebagai kota hujan dan keindahan wisata alamnya, macet juga menjadi sebutan lain untuk Kota Bogor. Kemacetan itulah yang menjadi PR besar bagi Kasat Lantas Polresta Bogor Kota beserta jajarannya. Namun tak hanya macet, masih ada pula tanggung jawab serta kewajiban yang diemban oleh Kompol Gali Apria sebagai Kasat Lantas Polresta Bogor Kota. Seperti apa ia membagi waktu bersama keluarga tercinta di kala kesibukannya? Lantas bagaimana dengan jalur SSA yang kini telah dilakukan rekayasa jalur 2 arah? Akankah dengan direvitalisasinya jalur SSA mampu meredam kemacetan di Kota Bogor? Selengkapnya hanya di Bincang Bogor Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, ketemu lagi nih barengan saya Oki Agustina di Bincang Bogor Daily episode ke-14. Kalau kemarin aku duduk di kursi panas di sebelah saya ini, tapi hari ini saya menggantikan host yang super sibuk itu ya, Insta Famous Bogor, Salma Cala, yang nggak bisa, akhirnya saya ada di sini. Mohon maaf Salma, jangan kaget ya. Mungkin untuk kedepannya saya akan menggantikan kamu. Makanya jangan jalan-jalan mulu, kerjaan ditinggalin. Jadi kan saya ambil kursinya kan. Nih Besti, kemarin kan Bogor sempat agak sedikit macet ya, tapi sekarang udah nggak lagi yang pasti. Nah, sekarang di sebelah saya nih udah ada Bapak ganteng berseragam yang pastinya yang berjasa nih dalam mengatur lalu lintas di Kota Bogor sampai akhirnya dari macet nggak macet. Ya, sekarang saya sudah bersama Bapak Kasat Lantas Polresta Bogor, yaitu Kompol Gali Apria SIK MIK. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Salam presisi, salam Polantas penolong jalan raya. Saya kalau ada yang berseragam gini gimana gitu. Agak deg-degan sebenarnya, takut salah ngomong. Apa kabar Bapak nih hari ini? Baik, alhamdulillah. Kayaknya Baki. agak mukanya nih Bapak nih agak capek, tapi seger juga gitu. Gimana nih jadi Pak? Tidak ada kata capek, tidak boleh ada ya, Pak? kata lelah. Untuk masyarakat Kota Bogor, maju terus. Maju pokoknya. terus pastinya. Sekarang lagi fokus apa sih Pak nih belakangan ini? Karena kan kalau yang kita tahu nih sekarang lagi ada pembangunan jembatan baru nih, jembatan alutsista. Dan pastinya ada pembukaan lagi SSA yang tadinya sudah ditutup jadi satu arah kan jadi 2 arah. Baik. Nah gitu. Nah bisa jelasin nggak sih Pak terkait dengan rekayasa lalu lintas sekarang ini nih yang mungkin agak lebih macet atau mengurangi kemacetan? Baik. Saya awali bahwa kita berbicara pada 3 fase ya. Fase pertama adalah fase lalu. Artinya lalu kita mempunyai jembatan yang bottleneck. Jadi jembatan itu adalah sumber dari kemacetan. Dan saat ini adalah kita sedang proses pembangunan atau yang kita sebut dengan revitalisasi jembatan. Dan fase yang akan datang itu adalah fase kita mempunyai jembatan yang lebarnya dari mulai 15 meter menjadi 22 meter. Dari 15 meter ya 22. Oke, yang panjangnya 34 menjadi 50. Wah, lebih panjang berarti ya? Lebih panjang lagi. Nah, untuk rekayasa lalu lintas sendiri gimana nih Pak? Kan akhirnya dibikin jadi 2 arah nih. Kemarin kan sempat di hari keberapa ya? Dari hari berapa sih? Tanggal 8 April ya, 21 April ya.
Pokoknya dari tanggal awal Mei itu sampai berapa hari kan satu arah nih. Betul. Maksudnya bukan satu arah. Jadi SSA tetap satu arah, tidak dibikin dua arah. Betul. Nah, terus sampai akhirnya diberlakukan jadi dua arah tuh gimana? Baik. Awalnya yang kita sepakati adalah konsep yang awal ya. Di mana konsep awal itu adalah masih berlakunya sistem satu arah yang melingkari Istana Kota Bogor dan Kebun Raya. Akhirnya mulai berdatangan tuh masukan-masukan dari masyarakat terkait durasi ataupun panjang jarak yang biasanya contoh dari masyarakat yang warga yang mau bergerak dari Tugu Kujang ke terminal atau Tugu Kujang ke stasiun Kota Bogor yang biasanya dia harus melingkar 4 yang biasanya dia 2,5 km, dia harus muter ya, muter 2 kali lipat lah ya. 2 kali lipat, sehingga banyak masukan-masukan dan itu menjadikan kami dengan Pemkot Kota Bogor melakukan analisa dan evaluasi sehingga terjadilah sekarang ini, jadi tidak ada lagi SSA tetapi dua arah. Dan memang dirasa alhamdulillah banyak perubahan-perubahan, terutama pendekatan-pendekatan ekonomi ya. Yang biasanya sepi, misalnya jalur Surya Kencana, sepi jalur Warung Bogor dan sebagainya sekarang udah mulai hidup. Udah mulai hidup lagi ya. Jadi luar biasa loh. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh netizen itu didengar ya Pak ya. Didengar. Jadi bukan yang nggak didengar. Boleh dong tepuk tangan dong. Luar biasa loh. Pak, kalau untuk personel sendiri nih, ini kan sekarang makin dengan dua arah lagi ini berarti kan makin banyak titik-titik yang akan menjadi pusat kemacetan dari lampu merah pastinya ya. Itu berapa banyak sih personel yang ditempatkan itu Pak? Kami khususnya di Satuan Lalu Lintas Bogor Kota yang berjumlah seluruhnya 134. Kami bagi menjadi 3 shift. Artinya pagi sampai siang, siang sampai sore, habis itu sore sampai malam. Jadi full semuanya untuk ngatur lalu lintas. Wah, luar biasa. Makanya udah nggak macet lagi nih Besti. Kalau mau jalan-jalan di Bogor, udah nggak takut lagi. Wah, ini nanti buang-buang waktu. Nggak ya Pak ya, pasti ya. Nah, kalau untuk bicara titik yang mana aja sih yang jadi fokus perhatian nih dalam menangani arus lalu lintas pembangunan revitalisasi jembatan Otista. Ada infonya kan Pak, kalau nggak salah ya ada gambarnya ya, boleh dilihat gak sih? Boleh, nanti ada personel kami, salah satunya misalnya di titik, sekarang kan kita punya titik traffic light yang baru ya, persimpangan antara Jalan Muslihat sama Juanda. Ya, di situ kan sekarang yang dari arah stasiun bisa langsung ke kanan ke arah BTM, begitupun yang juga dari BTM bisa langsung ke kiri ataupun yang dari arah Hotel Salak misalnya bisa langsung ke BTM dan sebagainya. Nggak harus muter-muter lah ya Pak. Betul. Tentunya di titik itulah menjadi sumber kepadatan. Kami sebut sebagai kepadatan karena bagi kami konsep kemacetan itu paling tidak pergerakan kendaraan itu udah mendekati 0 km. Atau terhentinya kendaraan, maka konsep kami menyampaikan itu adalah kemacetan. Sementara yang terjadi saat ini, pure selama hari pertama revitalisasi sampai sekarang, kendaraan tetap berputar. Sempat beberapa terjadi kepadatan, diakibatkan volume kendaraan-kendaraan tersebut menjadi cukup lambat, tetapi tetap berputar. Bauki harus diketahui bahwa kalau kita bandingkan, kita kan punya 2 gate tol ya, gate Bogor dan Bor. Kalau kita bandingkan dengan gate tol Ciawi, top up Ciawi satu harinya itu bisa sampai top upnya 23 sampai 28 ribu kendaraan. 23 sampai 28 ribu kendaraan. Oke, kalau tol Bogor, top up-nya bisa 35.000 kendaraan. Per hari? Per hari. Artinya lebih banyak kendaraan yang keluar masuk ke kota Bogor dibandingkan dengan Ciawi. Data kami dari Jasa Marga. Beberapa hari, weekend, pasti kita merasakan cukup padat volume kendaraan yang masuk ke kota Bogor. Terlebih kita sebut sebagai kota wisata dan juga kota kuliner. Betul. Nah, makanya walaupun banyak banget volume kendaraan yang masuk, tapi nggak ada macet kan Pak ya? Nah itu dia. Berkat dari Bapak Kasat Lantasnya juga dong. Ini gimana sih? Pak, nih
sekarang ini kan masih banyak besti-besti nih yang bingung karena tiba-tiba yang tadinya satu arah akhirnya menjadi dua arah. Oke. Nah, kita harus bertanya kepada siapa ini sebenarnya? Baik, terima kasih. Kami juga mempunyai program ataupun dengan kami sebut dengan polisi tanya rute. Oke. Polisi tanya rute ini dia ada tulisan tanya rute dan masyarakat, warga masyarakat, baik dari luar juga yang mau berwisata, kuliner di sini boleh menanyakan kepada adik-adik poluan ini, sehingga tanya aja langsung. Jadi apa? nggak dijelaskan, tapi dijelaskan dengan gambar ya. Dijelaskan dengan gambar. Misalnya ada orang yang keluar dari tol, dia mau ke kebun raya, pintu mana yang dibuka, ataupun dia mau ke stasiun, jalur mana yang bisa dilalui, nah silahkan aja. Tanyakan tanya rute, semua pasti paham, harus paham. Iya, jadi nggak usah takut ya kalau nanti bingung tanya rute, nanti ditinggal tunjukin nih gambarnya kayak begini. Misalnya mau kemana? Keluar Bogor, aku mau ke BNR, mau pulang misalnya. Nanti dikasih tahu nih, jadi nggak usah takut untuk bertanya. Nah Pak, apa pesan Pak Gali ini untuk masyarakat yang melintas di jalur SSA nih imbas pembangunan jembatan Otista ini? Baik. Karena maaf ya, yang saya dengar nih Pak, banyak yang suka ngelawan arah ya. Itu yang bikin pusing-pusingnya. Betul. Jadi terima kasih. Kami selain juga berbicara preemptif dan preventif, artinya kami lebih mengedepankan faktor-faktor humanis ya dalam mengatur jalan, dalam menyampaikan tertib berlalu lintas seperti Mbak Oki tadi sampaikan banyak yang melawan arus juga. Kami sudah mulai main dengan etle mobile. Artinya tilang secara mobile. Perlu kita ketahui bahwa selama bulan April itu kita sudah mengirim lebih dari 180 konfirmasi tilang. 180? Ya, konfirmasi tilang yang kami kerjasama dengan kantor pos dan itu langsung dikirim kepada alamat masing-masing. Walaupun walaupun yang membayarnya masih minim dari 180, contohnya yang bayarnya masih 34, 35 dan sebagainya. Terus kami sosialisasikan sehingga dengan bentuk represif daripada etle mobile ini mudah-mudahan masyarakat juga lebih taat berlalu lintas. Mungkin masih bingung kali ya Pak ya, karena biasa kan kalau tilang dengan surat nih kertas bayar di pengadilan. Nah mungkin ada orang yang juga mungkin nggak punya m-banking ya, harus pakai m-banking kalau salah ya. Ya sekarang proses tilang itu tidak langsung bersentuhan dengan petugas, yang biasanya langsung berhubungan dengan petugas, komunikasi langsung. Sekarang ya lewat surat dan semua harus membayar. Apabila tidak membayar juga nanti khawatirnya kendaraan-kendaraan itu akan mendapatkan blokiran. Ataupun nanti dia pas membayar pajak bisa disatukan dengan pajak dengan denda daripada pelanggar-pelanggar lalu lintas tersebut. Waduh, ntar kira-kira saya bayar pajak di mana ya? Alhamdulillah sih belum ada surat sih sampai sekarang ya, jangan sampai ada surat. Wah nih Besti, kayaknya seru banget ya kita ngobrol sama Pak Galih nih. Tapi aku pengen tahu lagi lebih dekat sama Pak Galih, nggak apa-apa dong? Boleh. Ya kan, pengen tahu nih aslinya dari mana, pokoknya segala macam. Dan pokoknya Besti jangan kemana-mana ya, nanti kita akan ketemu lagi di segmen 2, tetap di Bincang Bogor Daily. Ya, kita kembali lagi di Bincang Bogor Daily dan masih bersama Bapak kita yang luar biasa ini ya, Bapak Kompol Gali Apria SIK MIK. Nah, Bapak aslinya dari mana sih? Aslinya jauh sekali. Jauh. Tapi orang Sunda dari Cianjur. Oh, deket Pak, Cianjur mah ya Allah. Deket ternyata ya. Platnya masih sama kan kita? Platnya masih sama ya. Pak, nah Bapak kan bukan orang Bogor nih, maksudnya berdinas di Bogor. Baik. Nah, Bogor ini di mata seorang Bapak Gali ini seperti apa sih? Dan apa kesannya Pak Gali selama bertugas di Kota Bogor? Baik.
Eh, saya awali dari keinginan dulu ya. Dulu waktu saya studi S1 PTIK, kurang lebih tahun 2015, saya ngambil tesis saya itu jalur Bopuncur. Bopuncur adalah Bogor, Puncak, Cianjur. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan, ternyata saya diberikan kesempatan menjadi salah satu orang yang bisa memanage daripada lalu lintas Kota Bogor ini. Saya melihat Kota Bogor ini awalnya konsep diadakannya Kota Bogor bukan hanya tempat tinggal saja ya, tetapi juga mempunyai konsep living ataupun memberikan kenyamanan. Betul. Sesuai dengan nama Bogor sendiri, Botenjog, yang kita sebut dengan tidak ada kecemasan dan sebagainya. Artinya apa yang kami lakukan, yakinlah bahwa Besti Bogor Daily, apa yang kami lakukan dari skema, kalau tadi kita bicara tentang pengaturan lalu lintas, arus yang sekarang dirubah, yakinlah itu adalah untuk kenyamanan daripada masyarakat. Tidak mungkin kita membuat skema alur ataupun rekayasa lalu lintas yang menyulitkan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, justru dengan dibangunnya kembali jembatan Otista ini kan untuk kenyamanan masyarakat Bogor pastinya. Betul. Dan memang kota yang baik itu adalah kota yang mempunyai pemikiran ke depan. Jadi bukan hanya saja konsep urban planning atau kita sebut dengan tata kelola ataupun tata manajerial daripada kota, harus ke depan. Karena kita juga dapat bocoran bahwa ternyata beberapa tahun ke depan nanti akan dibuat tram ya. Ya, kereta dan sebagainya. Artinya upaya-upaya revitalisasi jembatan ini juga mengedepankan bagaimana konsep kota, bagaimana konsep dalam membentuk sebuah jaringan di kota ini adalah untuk berpikir masa depan. Dan itu yang lebih baik dan lebih utama. Tidak hanya saja udahlah, yang penting ada jembatan, yang penting perpindahan dari satu titik ke titik lain terlaksana, tidak. Tetapi bagaimana tata kelolanya itu bisa melihat ke depan, apa rencana ke depan dan sebagainya, itu lebih baik katanya. Wah, luar biasa. Tuh, tepuk tangan dong. Nih, nanti kita bakal nyobain tram tuh nggak cuma di luar negeri ya. Nanti di Bogor nih akan ada. Makanya sabar-sabar aja dulu sampai bulan Desember ya. Desember. Pak, tadi kan dibilang nih, Kota Bogor ini kan bukan cuma kota tempat tinggal, tapi ada destinasinya. Betul. Belum lagi kulinerannya. Betul. Dan yang pasti nih, apalagi kalau Sabtu Minggu, orang-orang Jakarta pada kulineran di Bogor. Betul. Betul, Pak. Dan pasti kan lalu lintas akan lebih padat. Betul. Nih. Nah, Bapak sendiri sebagai seorang Kasat Lantas, terus harus mengatur lalu lintas Kota Bogor yang segitu padatnya. Terus bagi waktu sama keluarga gimana, Pak? Ya nggak sih? Karena kita suka pikir ya, Bapak nih tiap hari, wah ada ini, kemacetan, ini, itu. Terus itu istri nggak protes tuh, Pak? Baik. Tadi sebelum saya menjawab itu, ada satu lagi yang belum Mbak Oki sebutkan. Kenapa Kota Bogor menjadi rebutan orang untuk datang ke Kota Bogor? Adalah indeks daripada AQI-nya atau Air Quality Index-nya atau suasana udaranya. Udaranya, betul. Ya. Kalau kita lihat dari perumusannya kan yang di bawah 50% itu masih bagus. Kita itu masih di bawah 50%. Kalau yang di atas 50% itu 61. Contohnya misalnya indeks Jakarta itu kurang lebih 80 ya. Sehingga orang selain untuk berwisata, selain untuk kuliner juga mencari kesegaran daripada udara. Nah, sehingga weekend ini menjadi rebutan itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan itu gimana? Saya kurang lebih 2 minggu lalu lah, tepatnya di hari Sabtu. Di hari Sabtu hujan. Waktu itu saya berbagi keluarga nonton di salah satu mall ya dekat Teguh Kujang. Begitu saya duduk, saya melihat dari CCTV aja karena semua CCTV Kota Bogor itu tersambung ke handphone saya dan waktu itu kelihatan cukup macet. Dan saya tinggalkan. Bapak, gimana ceritanya itu ya? Tapi istri nggak marah, Pak?
Iya. Aku penasaran nih cara ngomongnya gimana kan? Udah weekend, udah mah jarang-jarang nih kan, pasti jarang kan sama istri sama keluarga tiba-tiba, "Mah, saya keluar dulu." Ya Allah, itu gimana itu, Pak? Iya betul itu. Waktu nonton itu hari Sabtu ya, kita jelasin aja. Pasti ngerti, ya kan? Kalau nggak ngerti kita jelasin lagi. Kalau nggak ngerti lagi kita jelasin lagi. Pasti ngerti. Kalau nggak ngerti lagi ajakin belanja. Nah, kalau Pak Gasdin nih ngisi waktu luang nih apa nih? Misalnya ada waktu libur, pasti dong ada liburnya kan. Itu selain bersama keluarga, apakah ada hobi lain nih? Misalnya touring lah bersama teman atau gimana? Apa nih cara Bapak Gali mengisi waktu luang? Kebanyakan saya penuhi dengan anggota ya. Dengan anggota. Kebanyakan saya datang ke rumah-rumah anggota. Oh, silaturahmi ya. Silaturahmi. Jadi ada sedikit paksaan misalnya. Contoh misalnya. Paksaan gimana nih? Hari Sabtu saya ke rumahmu ya. Gitu dan sebagainya. Hari Minggu saya ke rumahmu ya. Dan dari situ saya bisa melihat bagaimana aktivitas keadaan rumah anggota, ya kan? Jauhnya anggota. Banyak juga loh anggota kita di Kota Bogor yang tinggal misalnya di kabupaten. Artinya dari situ kami bisa melihat, oh ya kalau anggota ini terlambat, oh ya saya tahu rumahnya di situ. Oh, ada alasannya terlambat. Dan sebagainya. Nah, itu kita harus, saya lebih memahami anggota dari sisi itu dan lebih sering bersengkrama dengan keluarganya. Itu yang dengan anggota ya. Yang biasa saya sisihkan waktu. Jadi nggak cuman batasan antara atasan dengan bawahan itu nggak. Betul. Jadi lebih keluarga. Betul. Kalau hobi sendiri apa sih Pak sebenarnya? Hobi sendiri. Apa liatin jalanan gitu. Ini macet apa enggak? Jadi hobi lama-lama kan ya dari kerjaan gitu. Semua suka. Semua suka olahraga. Makan, makan lagi. Kebanyakan makannya lah, hobi makan itu. Berarti olahraganya 5%, makannya 95%. Pak, nih ini ada lagi nih, aku baru dapat info nih. Kalau beberapa waktu lalu nih dari Satlantas Kota Bogor sering melakukan aksi kemanusiaan di masyarakat seperti berbagi makanan, lalu juga ada bakti peduli korban kecelakaan atau bagi kolak nih waktu bulan Ramadan kemarin, dan juga ada program polisi penolong. Nah, bisa dijelaskan sih aksi-aksi kemanusiaan ini? Baik, kami sifatnya lebih menurunkan program daripada Pak Kapolresta Bogor Kota ya, Bapak Dr. Bismo Teguh Prakoso. Artinya ketika beliau menjabat ke Bogor Kota sebagai Kapolresta, beliau ingin mewujudkan benar-benar polisi penolong. Kami itu khususnya di Lantas, contoh yang berhubungan dengan kecelakaan. Artinya kami mengumpulkan masyarakat, warga ataupun keluarga yang terlibat kecelakaan, ataupun misalnya istri daripada suaminya yang meninggal, anak dari keluarganya yang meninggal, itu kami kumpulkan dalam satu database yang kami sebut dengan bagi kolak. Bagi kolak itu bakti peduli korban kecelakaan. Kirain bagi kolak beneran. Makanya beneran bagi kolak bulan Ramadan kali ya gitu. Dan juga terima apa bagi kolak? Bagi kolak bagi peduli korban kecelakaan. Korban kecelakaan. Oh, jadi nggak udah kecelakaan udah jadi tinggal gitu nggak ya? Tetap jadi nggak sure gitu dan sebagainya. Gitu. Artinya kami naungi menjadi keluarga besar. Ya, kadang komunikasi dan sebagainya. Senang dia menyampaikan sesuatu, keinginan dan sebagainya, ya kami tampung. Ya apalagi kalau misalnya amit-amit nih apa ya, mungkin yang menjadi korban kecelakaan meninggal adalah tulang punggung keluarga. Betul, gitu ya. Betul. Besok-besok kalau bikin materi ya ditulis kolak, gue pikir kolak Ramadan, kolak beneran, kolak pisang kan. Kolak korban kecelakaan. Luar biasa sekali ya Pak. Selain itu ada program apa lagi nih Pak? Yang kedepannya yang akan dijalankan oleh Satlantasnya apa nih? Oke, contoh misalnya polisi pena. Polisi pena adalah polisi peduli pendidikan anak. Ya, kami datang selain sebagai IRUP di hari Senin, kami datang juga sekolah-sekolah yang masih butuh. Contoh hal terkecil misalnya bangkunya rusak, ataupun bukunya yang nggak ada. Atau masih ada di Kota Bogor nih yang datang ke sekolah SD
Yang masih pakai sandal tuh masih ada Oh, masih dan ada ya? sebagainya. Jadi kami hadir ke sekolah-sekolah, terus lebih dekat gitu kan, dan mereka pun tidak takut lagi. Kebanyakan kan orang, ada Takut. polisi, jangan nangis loh dan sebagainya. Itu emak-emak zaman dulu Emak-emak tuh, zaman Pak ya. dulu. Kalau nakut-nakut anak ini, ayo kalau nggak nurut saya panggil polisi, kan bisa begitu Pak. Betul. Dan pendekatan-pendekatan lain seperti program Sailur. Sailur itu Sapoe Sedulur. Artinya anggota saya wajib dia mengenal contohnya ojol. Anggota kita Satlantas wajib mengenal sopir-sopir angkot. Wajib. Tahu nomornya, nomor handphonenya, namanya, dan sebagainya. Karena di Kota Bogor juga banyak masukan-masukan, contoh pengamen jalanan, Ya, itu. dan sebagainya. Artinya ketika sopir ataupun penumpang angkot tidak nyaman, dia ngobrol sama sopir bisa meneruskan ke kita dan sebagainya. Oh, jadi seperti itu ya. Mungkin kalau sekarang nih kan kalau kita naik angkot karena suka terganggu dengan maaf nih ada banyak pengamen yang mabuk Betul. kayak gitu-gitu. Dan sekarang itu sudah bisa maksudnya pendekatan itu adalah untuk melaporkan ya. Jadi Betul. kita juga. Jadi Bogor sekarang besti-besti mau kemana-mana tenang aman karena ada polisi penolong. Tepuk tangan dong. Pokoknya polisi adalah sahabat kita semua. Nah, untuk harapan Pak Gali nih untuk Kota Bogor apa nih? Kota Bogor harapan saya adalah tetap menjadi kota sejuta magnet, ya. Kota hujan. Jarang sekali ada satu kota yang betul-betul di senternya itu ada hutan gitu kan. Yang kita punya di Kebun Raya Bogor itu sendiri. Itu menjadi magnet tersendiri dari Kota Bogor sendiri. Dan kami juga berharap semoga keberadaan kami polisi di tengah-tengah masyarakat dapat dirasakan ya. Tanya aja, tegur aja dan sebagainya. Baik polisi yang berseragam, lalu lintas di jalan ataupun sabara yang berada di tempat wisata, alun-alun dan sebagainya. Tanya aja. Sampaikan kepada Intinya kita kalau dan nggak salah nggak usah sebagainya. takut ya Pak. Nggak usah takut dan sebagainya gitu. Jadi ya intinya kita akan membuat polisi di Bogor ini adalah polisi sahabat rakyat. Nah, Polisi sahabat. oke, saya masih pengen ngobrol-ngobrol tapi ada yang mau lewat dulu, jangan kemana-mana ya. Tetap di Bincang Bogor Daily. Latika Beauty Care, jangan ragu tunjukkan cantikmu, berikan kebahagiaan, caring, inspiring. Yeay, baik lagi di Bincang Bogor Daily. Tadi kita udah mengupas soal lalu lintas SSA, terus udah mengupas soal pribadinya Pak Gali ya yang harus meninggalkan istrinya walau lagi nonton, walau demi kelancaran lalu lintas. Nah sekarang Meninggalkan sebentar. Oh balik lagi Pak ya, balik lagi ternyata ya nggak apa-apa. Dan sekarang aku pengen tahu lebih dalam lagi soal Satlantas, boleh ya Pak ya? Nah, selain soal pengaturan lalu lintas, apa aja sih peran dari Satlantas ini? Baik, di jalan khususnya saat masyarakat atau warga berkendara pasti berhubungan dengan beberapa dengan beberapa hal ya. Contoh misalnya terjadinya gangguan kecelakaan. Ya. Tentunya kita ada fungsi unit laka lantas yang menanganinya itu. Lalu bagaimana dengan ketaatan berlalu lintas? Tentu kami ada fungsi Dikmas ya, pendidikan kepada masyarakat. Lalu kita berhubungan dengan SIM dan STNK, itu ada unit daripada Regiden, registrasi kendaraan baik SIM-nya dan sebagainya. Jadi kompleks. Tidak Banyak hanya ternyata kita, ya, betul, saya pikir cuma di jalanan aja tuh Mas. tidak hanya mengatur lalu lintas saja, tetapi tugas-tugas pokok lebih kepada registrasi SIM, terus juga Dikmas, bagaimana kita memberikan pendidikan kepada masyarakat, dan juga kecelakaan, penanganan kecelakaan dan pasca kecelakaan. Jadi itu emang itu ya. Nah Pak, saya mau nanya nih, ini sebenarnya di luar dari ini ya. Baik. Kalau ada kecelakaan nih Pak, kata orang-orang kalau misalnya kita lihat ada kecelakaan, kita nggak boleh menolong. Dalam arti kata gini, kalau misalnya di tengah jalan kita nggak boleh mindahin tuh, nanti takutnya jadi masalah. Nah itu seperti itu gimana nih Pak? Oh tidak ya,
justru fatalitas korban itu terjadi lebih banyak daripada penanganan yang lambat gitu kan, yang lambat di jalan. Masyarakat tentunya, warga tentunya adalah orang yang paling duluan dia melihat terjadinya kecelakaan, gitu kan. Tetapi juga penanganan ini yang harus benar ya. Apabila lukanya patah tulang, baik patah tulang dalam atau luar, tentunya itu yang harus kami tetap sosialisasikan kepada masyarakat. Kami juga lebih berpikiran bagaimana konsep kami lebih cepat tiba di lokasi ya kecelakaan. Bahkan mobil laka lantas kita di Satlantas Bogor Kota itu bentuknya adalah mobil pen ya, ataupun kita Grand Mag dan sebagainya. Artinya selain olah TKP juga kami menyediakan ruang untuk evakuasi daripada korban gitu. Jadi kita tidak nunggu lagi ambulan dan sebagainya. Udah mobil kami juga kami disiapkan untuk ngangkut korban kecelakaan itu sendiri. Ternyata banyak juga ya tugasnya ya, karena kan selama ini kalau kita berpikir Satlantas cuma ngamanin lalu lintas doang, ternyata enggak loh, banyak loh ya. Nah, kalau kegiatan Satlantas Polresta Bogor Kota untuk lebih dekat dengan masyarakat nih, contohnya seperti apa nih Pak? Banyak kegiatan-kegiatan kita ya, lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Contoh program kita adalah One Day One Smile. Jadi ketika personil kita gatur pagi, siang dan sore, saya wajibkan foto selfie dengan masyarakat. Dan semuanya harus senyum gitu dan sebagainya. Yang kedua adalah program hulek ya. Hulek itu adalah helm untuk lindungi kepala. Jadi orang-orang yang nggak pakai helm itu kami berikan dulu masukan, pakai helm, sekuat-kuatnya hulek, kita nggak kayak hulek itu. Jadi kepala kita harus pakai helm. Juga One Day One Care. One Day One Care itu kita lebih banyak dorong angkot misalnya yang mogok. Membantu gitu ya, membantu. Memang banyak sih angkot yang mogok. Banyak di sini. Membantu dan sebagainya dan sebagainya. Artinya wujud program-program kita adalah bermuara pada konsep realisasi polisi penolong jalan raya. Penolong jalan raya ya. Jadi memang itulah harus dekat dengan masyarakat ya Pak ya. Karena kalau ada apa-apa juga minta tolongnya sama polisi. Gitu. Jadi jangan takut ya. Udah punya SIM? Belum. Gimana nih Pak, belum punya SIM Pak? Saya tes dulu ya. Harus Bisa naik motor nggak? Nah, kalau untuk tips aman berkendara ala Pak Gali ini apa nih Pak? Kalau tips aman sekali berkendara adalah kita tidak berkendara. Tunggu. Aman berkendara tidak berkendara, maksudnya ngangkot aja gitu. Begitu juga pada saat kita harus berkendara karena kita harus berpindah dari titik satu ke titik lain, tentunya yang pertama adalah performa kendaraan itu sendiri ya. Motornya dicek dulu, helmnya, kalau malam lampunya, bensinnya, jangan sampai bensinnya habis. Masa bensin habis telepon polisi, Pak minta tolong bensin saya habis. Nggak lucu ya Pak ya? Habis itu adalah diri kitanya sendiri. Bagaimana kita menggunakan pakaian yang aman berkendara, menggunakan helm, sepatu, dan yang terutama adalah bagaimana pengetahuan kita berlalu lintas. Ya, banyak itu, walaupun di situ udah ada kalau bahasa lumrahnya itu perboden, dilarang masuk, masih tetap aja melawan arus dan sebagainya. Kami juga konsen terhadap pelanggaran-pelanggaran yang betul-betul bisa menyebabkan kecelakaan. Karena kita yakini bahwa kecelakaan itu adalah diawali dari pelanggaran. Ada 2 pelanggaran yang terus menjadi penyumbang terhadap kecelakaan, yaitu adalah melawan arus dan kecepatan. Setiap harinya kita etle mobile terus. Jadi selain juga dikmas, preemptif dan preventif, juga represifnya adalah kita berupa tilang etle mobile. Oke, jadi itulah kalau mau aman jangan suka ngelawan arus ya. Kalau nggak boleh, udah nanti kalau ada apa-apa
biasa kan gini Pak, maaf nih kalau kita bawa mobil ada motor lawan arus, yang salah kita yang disalahin kan. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai melawan arus. Nah, kalau untuk himbauan Pak Gali sendiri nih untuk para pengendara yang baik yang di Bogor ataupun yang wisatawan yang berkunjung ke Bogor nih, untuk masyarakat sehari-hari berkendara di Bogor nih harus seperti apa sih? Baik, kenali waktu-waktu atau fase-fase padat kendaraan. Ya, kalau hari-hari biasa weekday Senin sampai Jumat, Kota Bogor itu akan diramaikan pada fase pagi, di mana orang mengantarkan anak-anaknya sekolah, berangkat kerja, dan juga fase sore pada orang-orang pulang daripada kerja. Nah, kalau di weekend, di fase hari Sabtu, itu kepadatan dari mulai pagi jam 10 sampai jam 6 sore. Betul, Bapak. Full kalau untuk hari Sabtu. Apalagi saya kalau DBNR, Pak. Ya Allah. Nah, kalau di hari Minggu fasenya lebih singkat dari jam 11 sampai jam 4 sore. Artinya kenali waktu-waktu itu, kenali rute-rute, tidak mulu menggunakan exit tol Bogor. Kita juga punya exit tol Bor. Orang yang mau ke Pajajaran jangan keluar terus dari exit tol Bogor. Ya. Bolehlah dia sekali-kali ke Bor, tinggal tunggu kiri dan sebagainya. Artinya kenali itu. Jadi kenali itu, dan juga kalau yang dari orang Jakarta nih berarti harus tahu juga ya gimana jam berapa bagusnya masuk Bogor. Ya, dan kami juga tidak menggunakan sistem ganjil genap, tidak ada penutupan arus. Kami menerima semuanya dan sifatnya adalah memperlancar aja keluar dan masuk. Ya, terjadi kepadatan volume pada jam-jam tertentu, mohon bersabar. Ya itu dia. Kadang kita ya Besti kalau dari kagak nggak sabar kan ya. Duh, paling udah kebelet Pak. Oke Besti. Nah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol banyak nih sama Gali, dan udah kasih tahu juga nih gimana caranya tips aman berkendara. Pastinya kalau kita mau selamat di jalan, kita harus selalu menaati peraturan lalu lintas. Betul begitu? Betul sekali. Aduh, terima kasih banyak nih Pak. Udah kita ngobrol-ngobrol udah seputar lalu lintas, seputar kehidupan kesehariannya Pak Gali. Dan terima kasih juga nih sudah mau duduk di sofa panas ini dan ngobrol-ngobrol bareng. Udah panas belum Pak? Dingin kok. Adem. Oke Besti, terima kasih juga udah nonton kita hari ini, dan akhirnya saya Oki Agustina dan seluruh kerabat kerja bertugas mohon pamit, dan juga nggak lupa untuk ngucapin terima kasih dulu nih buat Ardita Resto and Lounge, Latika Beauty Care, dan juga Minimize Record, dan pasti terima kasih juga nih buat Pak Gali udah mau duduk di sofa panas ini. Tepuk tangan dong. Dan cuap-cuap barengan saya. Oke, sebelum mengakhiri menutup acara ini, saya ada oleh-oleh nih. Wah, apa nih oleh-oleh? Aduh. Ini adalah Aku suka oleh-oleh. Ini adalah inovasi kita dari Satlantas Polresta Bogor Kota. Kami yang menciptakan pertama kali seatbelt reminder. Seatbelt reminder. Ya, jadi ini kendaraan, terus kita ada luncurannya. Nah, nanti masyarakat, biasa warga yang menggunakan roda 4 yang tidak menggunakan seatbelt, saya suruh coba. Nah, itu ada hentakannya. Jadi dia bisa merasakan, oh baru sadar ya kalau gua nggak pakai seatbelt, terus terjadinya hentakan seperti ini, gitu dan sebagainya. Oke, Bapak mungkin ada yang mau sampaikan lagi nih? Baik, kami mudah-mudahan Satlantas Polresta Bogor Kota, keluarga besar Satlantas Polresta Bogor Kota bisa diterima, khususnya warga Kota Bogor. Kami juga beberapa ada program yang lebih mendekatkan kepada masyarakat. Salam Polantas Penolong Jalan Raya, salam presisi, dan mudah-mudahan ke depan kita selalu bekerja sama, sehat selalu. Terima kasih. Oke, dan terima kasih juga nih buat para Besti yang udah nonton kita, dan nanti kita akan ketemu lagi pastinya di Bincang Bogor Daily. Dan akhirnya saya Oki Agustina dan seluruh kerabat kerja bertugas mohon pamit. Terima kasih, kita ketemu lagi ya sama saya. Sama saya Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini.